Shalom saudara-saudari dalam Kristus dan teman-teman yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita mendengar pesan firman Tuhan berkaitan tentang kelahiran Tuhan Yesus, Natal atau Christmas. Nah, kita telah membaca, kita telah mendengar Yesaya 9 ayat 5, kata firman Tuhan, di mana Yesus itu ada satu pribadi dan seorang putra yang diberikan kepada kita, kepada umat manusia, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan saya telah kupas sharing tentang penasihat ajaib, dan bagian ini saya mau bicara tentang nama yang kedua yang diberikan, yang Yesaya nubuatkan tentang Yesus, karakter, tentang pribadi, yaitu Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang perkasa, dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang katakan ada maka ada, jadi maka jadi. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Kata firman Tuhan, dia adalah Yahweh ataupun Allah hadir, aku hadir. Dia Elohim Adonai, dia penyembuh, dia melakukan mujizat. Dia katakan jadi maka jadi, ada maka ada. Seluruh bumi, seluruh keberadaan bumi, kosmos ini, dan juga bulan, bintang, matahari, itu kata firman Tuhan adalah dicipta oleh Allah yang perkasa. Nah, Allah yang perkasa ini telah mengambil rupa seorang manusia, yaitu dinamakan Yesus. Yesus artinya penyelamat dunia, Kristus yang diurapi, artinya penyelamat dunia yang diurapi. Nah, satu daripada ciri khas nama atau karakter dan kepribadian Tuhan itu yaitu Allah yang perkasa. Matius 28 ayat 18, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, setelah selesai tanggung jawabnya sebagai penyelamat, sebagai pendamai, Allah yang jadi manusia dan mewakili Allah, mewakili manusia juga, diperdamaikan di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai, dan maka dia katakan, dia dengan berani setelah dia bangkit kembali, Matius 28 ayat 18, dia berkata, firman Tuhan berkata demikian, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat yang 16 ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, beberapa muridnya menyembah dia, tapi ada yang lain masih ragu-ragu. Diakah ini? Yesus mendekati mereka berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Arti kata lain, sorga dan bumi ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan 100%, juga manusia 100%. Dan setelah dia selesaikan tugas penyelamatan, dia bangkit dari kematian, dan kata firman Tuhan, 40 hari kemudian dia diangkat ke surga. Nah, arti kata lain, yang Yesus yang lahir, yang kita sambut setiap tahun bulan Desember tentang Christmas atau Natal, artinya kelahiran dalam bahasa Portugis, itu maksudnya menyambut satu pribadi yang karena mengasihi Anda dan saya, dia datang jadi rupa manusia, dia ambil rupa manusia, membatasi dirinya. Walaupun demikian, sebagai manusia seutuhnya dan dia juga Tuhan seutuhnya, apa yang dia dapat lakukan, apa yang dia buat, kita lihat itu, ya. Dia bangkitkan Lazarus, sudah 4 hari mati. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Yang mati dibangkitkan. Dia beri air jadi anggur. Diberi makan 5.000 orang, laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan saja, yang sepatutnya cukup makan untuk 1-2 orang. Dan dia mampu berjalan di atas air. Waktu murid-muridnya ketakutan melihat dia jalan atas air, dan mereka katakan, hantu-hantu. Yesus bilang, datang kepadaku. Bahkan di Gerasa ada satu orang, satu pribadi yang semua orang takut ke tempat itu karena dia rasuk setan, lebih kurang 2.000 setan di situ. Sampai itu orang dia cakar, dia begitu berkasa, diikat. Dia diikat supaya tidak mengganggu orang lain. Tapi waktu jumpa Tuhan Yesus, langsung tersungkur. Dia katakan, apa urusanmu, anak Tuhan, anak Allah, dengan aku? Dia maksudnya Yesus, apa urusan kau dengan saya? Waktuku belum sampai, belum tiba. Yesus katakan, pergi. Dan dia hanya perkataan, dia hanya hardik, semua setan-setan itu lari dan terjun ke dalam babi. Nah, kita lihat keajaiban Yesus yang timpang berjalan, yang buta melihat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dan dia menguasai semua alam, bahkan juga nyata, dan juga di mana ada persoalan-persoalan hidup.
Kita sambut Natal tahun ini, mari ingat kembali nama Yesus yang kedua itu Allah perkasa. Ya, itu Allah yang perkasa. Dia Allah yang perkasa. Hiduplah mengandalkan Dia dalam kita menghadapi keadaan-keadaan situasi apapun. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan belajar mengasihi satu dengan yang lain, bahkan bergerak dalam kuasa Tuhan. Karena Tuhan juga berjanji, barang siapa percaya kepadaku, apa yang kulakukan kamu akan lakukan. Perkara-perkara yang kulakukan bahkan lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Tuhan juga berjanji, pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Dan ajar mereka melakukan semua yang kulakukan, aku menyertai kamu. Bahkan dalam Markus mencatat bahwa tanda-tanda yang menyertai orang lain. Orang-orang percaya, orang lain juga yang datang percaya di mana-mana pun, suku bangsa yang datang kepada Yesus. Tuhan berkata, yang lahir baru, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kata firman Tuhan, tumpang tangan orang sakit, orang sembuh. Mengusir setan demi namaku, berkata-kata dalam bahasa yang baru, terminum racun, bukan sengaja minum, terminum racun juga, tidak mendatangkan maut. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya Yesus Tuhan yang kita sambut kelahirannya setiap tahun. Mari sambut Natal, walaupun dalam situasi PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Malaysia, juga di tempat-tempat yang lain di tahun 2020 ini, dengan SOP yang terkawal. Tapi mari, Tuhan tidak terbatas. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia mampu, dia sanggup melintasi waktu, ruang, dan keadaan apapun. Dia mampu. Kita berdoa melalui WhatsApp video call, melalui Zoom online hari-hari ini. Kita berdoa dalam nama Yesus, orang sakit sembuh. Orang sakit sembuh, orang-orang yang lemah, orang yang ketakutan, orang yang panik, orang yang depresi, pulih disembuh dan dilepaskan dalam nama Yesus. Karena nama Yesus ada kuasa, karena Dia adalah Allah yang perkasa. Sambutlah Natal dengan pengharapan. Sambutlah Natal dengan satu langkah iman, percaya dan mulai praktik kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Waktu kalau ada kesempatan mengunjungi, masih ikut SOP ke tempat-tempat yang lain, kalau ada lihat yang sakit, ada yang lemah, doakan dalam nama Yesus. Percaya Dia Allah yang perkasa. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Dia sanggup, Dia mampu menolong Anda. Saya waktu membaca, waktu saya ingat kembali, tiap tahun saya baca Yesaya 9 ayat 6. Seringkali saya khotbah, saya sampaikan kebenaran ini, mengingatkan saya, menguatkan iman saya, percaya, dan punya pengharapan menyambut kelahiran Yesus. Menyambut Natal itu adalah satu pengharapan buat kita, mengingat kita kembali di Allah yang perkasa. Tidak perlu panik, tidak perlu takut apapun yang ada di depan kita. Karena Dia janji, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bahkan Yesus berkata, Dia umum, Dia deklarasikan segala kuasa di sorga. Di sorga malaikat-malaikat semua, ya, bahkan juga di bumi itu tunduk kepada Dia, karena Bapa telah memberikan kuasa kepada Dia, berikan hak, authority kepada Yesus untuk memerintah. Karena Yesus itu adalah firman jadi manusia. Yesus itu adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dia adalah Allah yang jadi manusia, yang akan menyertai kita. Sambutlah Natal dengan penuh pengharapan. Sambutlah Natal dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Percaya Dia adalah Allah yang perkasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat menyambut Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.